ada di dalam hadirat-Mu. Untuk menikmati kasih yang dari Tuhan. Untuk menikmati kebesaran Tuhan. Untuk menikmati segala yang baik. Menikmati anugerah Tuhan. Menikmati kedamaian yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati sungguh-sungguh bagi Tuhan. Kami mau persembahkan kehidupan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Berbicara dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Supaya setiap kami mendapatkan berkat dan damai yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kekuatan di dalam iman kami akan terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Terpujilah bagi nama Tuhan, kami siap diberkati. Haleluya, katakan amin. Puji Tuhan, sekali lagi saya mau katakan. Ya, siapa yang siap diberkati katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Karena di dalam hadirat Tuhan itu ada kekuatan yang baru. Amin. Ya, sehingga kita senantiasa rindu. Di dalam hadirat Tuhan itu ada sukacita. Berarti kalau kita jauh dari hadirat Tuhan, enggak ada sukacita. Betul ya? Nah, tetapi senantiasa kita ada di dalam hadirat Tuhan. Ya, ada kekuatan yang selalu baru. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ingin belajar bersama-sama dari Markus pasal yang kelima ayat yang ke-28. Markus pasal 5 ayat yang ke-28, lalu nanti disiapkan Matius pasal 9 ayat 21. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin. Yuk, di dalam Matius pasal 9 ayat 21. 1, 2, 3. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin. Sekarang Bapak Ibu Saudara, yang tadi ya di dalam Markus pasal yang kelima ayat 28, coba ya dibuka lagi. Sebab katanya, itu siapa yang berkata? Ya, itu wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ya, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya. Siapa yang dijamah? Jubah siapa? Jubah Yesus. Aku akan sembuh. Yuk, pagi hari ini siapa yang mau berkata? Ya, seperti wanita ini. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Siapa yang sakit pada pagi ini? Ya, sakit itu banyak ya. Mungkin sakit tubuh ini, sakit penyakit, mungkin sakit hati. Ada yang di sini sakit hati? Bisa sakit hati itu tidak cuma mungkin dihina orang ya, tetapi sakit mungkin saat ini engkau sedang terpuruk sampai sakit hatiku. Nah, gitu ya. Dan ayat yang ke Matius, yuk buka ya. Matius 9 ayat 21. Karena katanya dalam hatinya. Ini wanita yang 12 tahun sakit pendarahan. Ya, ia disampaikan di Injil Markus juga di Injil Matius. Ya. Wanita ini berkata dalam hatinya. Berkata dalam hatinya. Ya. Enggak keluar kata-katanya, tapi dalam hati. Sedang berkata-kata dalam hati. Ya, ini saya simpulkan satu pikiran. Ya, pikirannya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya, yang sakit, yuk mau katakan aku akan sembuh. Ya,
Yuk, 1, 2, 3. Aku akan sembuh. Nah, tepuk tangan buat Tuhan. Ya, silakan duduk, Bapak, Ibu, Saudara. Saya akan beri tema pada pagi hari ini, berkata dan berpikir positif. Ya, saya rindu setiap kita ya masuk di dalam tema ini. Ya, temanya yaitu berkata dan berpikir positif. Akan apa tadi? Akan sembuh. Amin. Ya, segala apapun jika saudara dan saya ya berkata dan berpikir, ya berkata dalam hatinya, sedang berkata-kata dalam hati. Ya, itu sedang berpikir, ya pikiran. Ya, orang yang berpikir itu mungkin tutup mata, mungkin ngalamun, ya. Itu sedang berpikir dalam hatinya. Ini berkata dalam hatinya. Ya, ini wanita ini sungguh saya katakan itu luar biasa. Karena apa? Ya, karena dalam keadaan yang sulit atau situasi yang sulit, wanita yang sakit pendarahan ini, dia punya pikiran positif. Amin. Ya. Kalau saya baca ayat yang ke-26 di dalam Matius 9 ayat yang di Markus ya, Markus 5 ayat yang ke-26. Ya, mulai ayat 25 ya, saya bacakan ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Lalu ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, itu dokter ya, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Ya, malah sebaliknya keadaannya memburuk. Makin memburuk. Dikatakan bahwa wanita ini dalam keadaan atau situasi yang makin memburuk. Kita bisa bayangkan ya, sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Sudah berobat kemana-mana. Sampai dikatakan apa? Habis semua yang ada padanya. Namun sama sekali faedahnya. Gak ada yang membawa kesembuhan. Udah mengeluarkan uang banyak, hartanya habis karena semuanya udah gak ada. Ya. Keadaannya malah makin memburuk. Ini firman Tuhan katakan. Jadi saya katakan bahwa orang yang punya pikiran atau berkata-kata positif seperti wanita ini, ada kesembuhan. Banyak orang keadaannya sulit, berkatanya apa, saudara? Wah, sudah tidak dia opo-opo, ya. Sudah enggak punya apa-apa lagi. Situasi sulit, tidak ada orang yang dapat menolong saya. Tidak ada orang yang berbelas kasihan kepada saya. Bahkan tidak ada orang yang mungkin memperhatikan saya. Lalu kita mau berkata apa? Yalah, wis gini ini aku tak pergi saja. Ya. Kalau gini ini aku tak kalau rumah tanggamu sedang semakin memburuk. Banyak orang tidak ada pikiran positif. Ya, kalau sedang keadaannya ini sulit, sakit, dia akan berkata, banyak orang berkata, wis mati wae lebih gampang, lebih cepat, lebih apik. Itu orang-orang yang dalam keadaan sulit tidak ada pikiran atau kata-kata positif. Tapi saya mau setiap kita yang ada pada pagi hari ini, dalam keadaan yang sulit,
makin memburuk mungkin rumah tanggamu. Nah, tapi kita mau punya pikiran dan kata-kata yang positif. Seperti wanita ini. Dia punya pikiran. Dia punya kata-kata. Asal jamah jubahnya. Karena itu orang berbondong-bondong sesat. Dia mungkin cari celah-celah untuk asal ku jamah saja jubahnya. Jubah Yesus, aku akan sembuh. Asal ku jamah, pikirannya ini positif. Kata-katanya ini positif. Dia berkata, aku akan sembuh. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar dari pikiran dan kata-kata yang positif akan membawa kesembuhan. Ya, ini luar biasa saya katakan. Ya, iman atau kata-kata dari wanita yang sakit ini luar biasa. Ya, karena di tengah keadaan dia yang semakin memburuk, dia punya pikiran yang positif. Mungkin manusia dalam keadaan yang sulit, mungkin rumah tangganya. Dia akan berkata, wah dah gini ini cerai saja. Pisah welah, pisah. Banyak orang berkata demikian. Nah, ada juga orang yang sudah mungkin tokonya sepi, ya mungkin pekerjaannya sepi. Wis gini ini wis lah tak mati bayi. Gitu ya. Putus asa. Pikirannya positif. Harus positif, ya. Jangan ada kata-kata yang negatif. Kalau kata-kata negatif itu tidak ada perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Tidak bisa menikmati. Bahkan kebahagiaannya pun tidak akan bisa dirasakan. Sukacitanya tidak bisa dirasakan. Malah justru apa? Ya, malah justru keadaannya makin buruk. Itu yang dialami oleh wanita. Tetapi wanita yang sakit pendarahan, dia punya pikiran yang positif. Ketika ia sudah mendengar tentang Yesus, dia datang kepada Yesus walaupun penuh sesak. Mungkin tenaganya sudah tidak tenaga yang full, ya. Mungkin keadaan tubuhnya kotor mungkin. Tetapi dia punya pikiran yang positif walaupun keadaannya sulit. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Mari Bapak Ibu belajarlah, ya, untuk kita di dalam hari-hari membangkitkan iman kita supaya kita punya kata-kata yang positif, ya. Mungkin di dalam ekonomi kita, semakin memburuk. Pikiran kita mau berkata, ada Tuhan yang selalu akan menolong. Ada Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Itu pikirannya positif. Ketika sakit, aku tuh pasti sembuh. Yang pertama, saya mau belajar bersama-sama. Yuk punya pikiran dan kata-kata yang positif. Amin. Amin. Ketika kita di tengah-tengah kesulitan. Ya seperti wanita ini, kesulitan benar. Saya bisa merasakan kesulitan yang amat berat. Sudah tidak punya apa-apa. Penyakitnya belum sembuh, malah semakin memburuk keadaannya. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Hari-hari ini bagaimana yang ada di dalam pikiran kita. Ya. Situasi apapun kita mau berkata-kata positif. Yang sepertinya itu mustahil bagi kita. Tetapi orang-orang yang punya pikiran dan kata-kata yang positif,
itu justru membangkitkan iman kita. Aku punya Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Aku punya Tuhan Allah yang dahsyat. Aku punya Tuhan, dia Bapa yang kekal. Dia itu Raja damai. Dalam dunia ini mau cari damai di mana? Ya, anak-anak Tuhan mau cari damai hanya di dalam Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita punya pikiran positif, kebahagiaan itu akan kita nikmati. Ya, kalau engkau dalam situasi apapun, mungkin pekerjaanmu, mungkin keadaan sakitmu, mungkin itu keadaan rumah tanggamu, berkata-katalah positif. Ya, jangan berkata-kata negatif. Banyak orang ya kalau sudah berantem, udah diem-dieman rumah tangga, udah pikirannya pikiran negatif, cerewelah, bar, gitu ya. Itu ndak bubar, saudara. Malah semakin memburuk. Karena apa? Pikirannya negatif. Tapi pada pagi hari ini, ya firman Tuhan membawa kepada setiap kita, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Ya, rumah tanggaku disembuhkan, pekerjaanku dipulihkan. Saya percaya orang yang punya pikiran yang positif itu akan merasakan kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika engkau berpikir positif, maka akan menghasilkan suatu perasaanmu dipengaruhi pikiran yang positif. Ketika engkau punya pikiran yang positif, itu akan mempengaruhi perasaanmu. Ya. Saya baca ayat yang ke-29 ya di dalam Markus pasal 5 ini. Ayat yang ke-29. Yuk, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa ya, dan wanita ini merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saya nggak tahu persis ini sembuh benar langsung ya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya itu sudah sembuh dari penyakitnya. Itu luar biasa. Ya, jadi pikiran yang positif itu akan mempengaruhi perasaannya. Kalau saudara punya pikiran yang positif, oh aku punya Tuhan. Dia yang tidak pernah meninggalkan saya. Dia yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia perlindungan kita. Dia sumber damai, sumber kekuatan. Aku pasti akan menikmatinya. Itu orang yang punya pikiran. Ya, sehingga perasaannya itu ada suka cita. Seperti wanita ini ya. Ia merasa bahwa badannya sembuh dari penyakitnya. Karena banyak orang sehat saja masih merasakan sakit. Ya. Ada loh banyak orang sehat. Wah, sehat ya, puji Tuhan. Gimana kabarnya? Oh, tak rasa-rasa itu aku loro, gitu ya. Banyak orang sehat malah merasakan sakit. Tapi pada pagi hari ini situasi yang semakin memburuk. Ya, apapun itu dalam hidupnya. Engkau punya pikiran dan punya kata-kata yang positif. Itu akan mempengaruhi perasaanmu. Aku pasti bisa. Aku pasti sembuh. Badanku sehat. Ini loh wanita ini. Dia merasakan sembuh. Badannya enak, sehat. Luar biasa. Ya. Jadi yang kedua kita mau belajar. Ya.
punya pikiran yang positif itu akan mempengaruhi perasaan. Bisa sukacita. Enggak punya uang, bisa sukacita. Karena engkau punya pikiran yang positif. Bukan artinya gini, enggak punya uang. Ya. Lalu anaknya minta, enggak punya uang. Lalu jengkel ya. Biasanya gitu ya. Jengkel, marah, merengut, lalu bertengkar. Itu yang ada dalam dunia ini. Ya. Tapi tidak ada yang ada di sini. Amin. Amin. Ya, kalau tidak punya uang, keadaannya sedang sulit, enggak usah marah. Saudara bisa senyum. Itu yang mempengaruhi perasaanmu. Kalau engkau dalam keadaan sulit tapi pikiranmu negatif, maka engkau akan susah. Betul ya? Yaitu akan marah. Jangan mau dikuasai oleh pikiran negatif. Tetapi berpikirlah dan berkata-kata yang positif. Ya, saya mau kasih contoh. Ada satu kisah yang indah dalam firman Tuhan. Yuk buka ya di 1 Samuel pasal yang ke-13. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Yuk 1 Samuel pasal 13. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Saya mau bacakan ya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Ya. Jawab Saul. Ini Samuel dan Saul ya. Karena ini jawab Saul. Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Ya. Samuel itu diharapkan untuk datang tepat. Ya. Padahal orang Filistin itu telah berkumpul di Mikmas. Itu loh, orang Filistin udah kumpul di Mikmas. Lalu ayat yang ke-13. Ayat yang ke-12. Maka ya, pikirku, ini Saul. Ya, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Ya, sebab maka pikirku, kata Saul, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Orang Filistin sudah menyerang apa belum? Belum. Baru tadi apa? Berkumpul. Nah, tapi sudah ketakutan. Pikirannya negatif. Loh, nanti itu mau menyerang aku. Ya, dia akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Ya, sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Itu salah besar. Karena apa? Yang mempersembahkan, yang layak mempersembahkan korban bakaran hanya imam, bukan raja. Tetapi karena pikiran Saul yang negatif, ia mendahului, ya, ia mempersembahkan korban bakaran, tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, ini loh pikiran yang negatif. Lalu ayat yang ke-13. Ya, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Ya, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Karena pikiran yang negatif yang ada di dalam pikiran Saul, keadaannya malah memburuk. Nah, tetapi sekarang kerajaanmu itu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia sebagai raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti
apa yang diperintahkan Tuhan. Siapa yang diangkat? Daud. Pada waktu itu Daud masih muda. Tetapi Tuhan pilih seorang yang mengikuti perintah Tuhan. Tuhan yang sudah menunjuk kepada Daud untuk menggantikan Saul. Karena apa? Pikiran Saul yang negatif. Karena banyak orang, ya, banyak orang sakit pun baru sakit apa ya? Divonis apa? Ya, divonis sakit gula misalnya. Kamu sakit gula, ya perlu insulin, perlu minum obat setiap hari sampai seumur hidupmu. Pikirannya negatif. Wah, nanti ginjalnya rusak, nanti jantungnya rusak, matanya rusak, giginya rusak. Itu pikiran negatif. Maka keadaannya akan memburuk. Seperti apa yang dialami Saul? Saul itu punya pikiran yang negatif. Baru melihat, ya melihat itu loh orang Filistin itu berkumpul, belum menyerang. Tapi Saul itu sudah mendahului korban bakaran. Padahal korban bakaran itu hanya boleh seorang imam. Tetapi Saul dia mendahului. Itu keadaannya makin memburuk. Yang kerajaannya itu tadinya tetap dikatakan Tuhan. Ya, kerajaannya itu akan menjadi besar. Tetapi oleh karena kamu bodoh, ya, punya pikiran yang negatif, sehingga kerajaanmu itu tidak akan tetap dan Tuhan memilih raja yang lain. Ya, Tuhan sudah punya pengganti dari Saul, yaitu Daud. Mari Bapak Ibu, ya, saya mau bagi setiap kita, ya, ketika situasi seperti seorang wanita yang sakit pendarahan dan keadaannya semakin memburuk, tetapi dia punya pikiran yang positif. Haleluya, itu luar biasa. Wanita itu sembuh. Bagi saudara dan saya, ada pesan pada pagi hari ini melalui firman Tuhan. Bangkitkan iman kita, ya, bangkitkan kesungguhan kita, bangkitkan kesetiaan kita, ya, dan berkata, ya, bangkitkan imanmu dan engkau berkata dan berpikir positif bahwa Tuhan itu akan pelihara engkau, bahwa Tuhan akan sembuhkan engkau, bahwa Tuhan itu akan menolong engkau, bahwa Tuhan itu akan memberi kekuatan. Dia sumber kedamaian itu. Haleluya. Saya percaya Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Berpikirlah dan berkatalah positif. Engkau akan sembuh. Amin. Tetap sukacita. Yuk beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya.